Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan linakuna minal mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini dalam rangka menjelang buka puasa adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Maka untuk itu kita akan melihat ayat yang berkenaan dengan itu. Kita baca di surat Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam yaitu sebagai ummatan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini di surat Al-Baqarah ayat 143. Asbabun nuzul ayat ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad, ayat tersebut turun berkaitan dengan sabda Nabi SAW yang artinya di hari kiamat kelak Nabi Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah, lalu ditanya, apakah engkau telah menyampaikan wahyu? Ia atau Nabi Nuh menjawab, ya sudah. Lalu kaumnya dipanggil dan ditanya, apakah dia, Nabi Nuh, telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Tidak seorang pun pemberi peringatan datang kepada kami. Lalu Nuh ditanya lagi, siapa yang bersaksi kepadamu? Maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu turunlah ayat tersebut. Ayat ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana pula dalam sejarah kita dapatkan di mana pamannya Nabi sendiri yaitu Abu Talib, ketika di akhir hayatnya beliau diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga Nabi bersabda pada saat itu bahwa aku akan menjadi saksi bagimu wahai paman. Tapi ternyata Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat itu. Di dalam ayat ini terdapat kata ummatan wasata. Ya. Dalam ayat ini kata ummatan wasata, umat dan wasata. Umat ini merefleksikan daripada pengikut suatu ajaran. Wasata dari kata wasit, yaitu tengah atau pertengahan. Moderat atau jalan tengah, seimbang antara dua kutub atau dua ekstrim yaitu kanan dan kiri. Sehingga ummatan wasata pengertiannya adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderat, adil,
dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, antara urusan hablum minallah dan hablum minan nas, lalu juga keseimbangan ya antara masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu. Jadi tidak semata-mata hanya menggunakan akal, tapi juga akal yang ditunjang oleh wahyu, keseimbangan antara kehidupan individu dan kelompok, realisme dan idealisme, serta orientasi bukan hanya pada dunia, tapi dunia dan akhirat. Ummatan wasata adalah umat yang mengambil jalan tengah. Berarti tidak kikir dan tidak boros. Tidak berlebihan sekaligus tidak kekurangan. Semuanya dilakukan secara seimbang, proporsional, dan adil, tidak berat sebelah, dan tidak zalim. Karena pengertian adil adalah wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sesuatu itu tidak ditempatkan pada tempatnya dalam peranannya secara proporsional, maka itulah disebut zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada aturan yang sebenarnya. Semuanya dilakukan secara seimbang, proporsional, dan adil, sehingga inilah makna ummatan wasata yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kalau menurut Al-Zubaydi, wasat itu artinya yang paling utama, afdol, atau bahasa Inggris bilang the best, yang terbaik. Dan juga merupakan arti kata dari khiyar, pilihan. Pilihan tentunya pilihan yang terbaik. Ketika menafsirkan ayat ummatan wasata, Imam At-Tabari mengartikannya sebagai umat yang adil dan umat pilihan, atau umat yang disebut dengan umat khiyar, pilihan. Umat pilihan adalah umat yang berlaku adil, yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-khiyar ini adalah al-ajwad, artinya yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk melakukan sesuatu itu yang terbaik. Surat Al-Mulk ayat 2 mengatakan bahwa hidup dan mati kita itu adalah untuk mempersembahkan ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang terbaik di dalam melaksanakan segala sesuatu? Apakah hubungan itu kepada Allah maupun apakah hubungan itu kepada sesama manusia? Ada dua sifat utama yang melekat pada ummatan wasata, yaitu al-khairiyah, yaitu berorientasi yang terbaik, segala sesuatu itu dilakukan yang terbaik, dan al-wastiyah selalu berada di pertengahan. Sebagai contoh, ketika seorang mukmin yang disebut ummatan wasata itu adalah mereka-mereka yang ketika mengeluarkan harta. Di dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yang apabila orang-orang beriman itu mengeluarkan harta, maka mereka tidaklah terlalu boros dan tidak pula terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya itu adalah yang terbaik. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang di pertengahan, tidak berlebih dan tidak pula kekurangan. Wa kana baina dzalika qawama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Taimiyah, Islam itu agama moderat dan jalan tengah.
Umat Islam berada di tengah-tengah, ummatan wasata, yaitu di kalangan para nabi dan rasul serta orang-orang yang saleh, dan tidak berlebihan, tidak menjadikan nabi itu sebagai seseorang yang dikultuskan. Bahkan na'udzubillah, sebagaimana Yahudi dan Nasrani menjadikan mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibnu Maryam. Al-ayah, bahwasanya orang-orang Nasrani itu dan Yahudi, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Isa ibnu Maryam. Padahal mereka hanya disuruh untuk hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Umat Islam juga umat pertengahan dari berbagai syariat yang ada. Islam tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram, seperti yang sering dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kebalikannya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam memerintahkan umatnya untuk sami'na wa ata'na. Jangan berlebihan di dalam melaksanakan kegiatan agama tersebut, bahkan akhirnya menyimpang. Ini yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang Yahudi untuk bersikap berlebih-lebihan. Ya. Allah berfirman, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam beragama. Ini sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Maka untuk itu umatan wasatah ini menjadi sebuah alternatif pilihan bagi umat Islam agar tidak melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Padahal Allah sudah memerintahkan kita untuk berpasangan satu sama lain. Laki-laki berpasangan dengan wanita, dan ada perintah untuk menikah. Sedangkan bangsa Nasrani misalkan, pendeta tidak menikah, biarawati tidak menikah. Padahal terjadi kasus-kasus di mana ada oknum-oknum dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan seksual. Karena ini merupakan fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 bahwa memang fitrah manusia itu telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap sesama atau lawan jenis masing-masing. Kenapa? Karena memang ini adalah bawaan sejak lahir, fitrah. Jangan sampai ini dimatikan yang dilakukan oleh oknum-oknum rahib ataupun pendeta, biarawati dan sebagainya. Islam datang membawa sebuah ajaran yang mengedepankan daripada sikap-sikap kita untuk moderat, bersikap adil, pertengahan, wastiyah. Maka sebagai kesimpulan kita dalam memahami ummatan wasata ini, ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui, yaitu ummatan wasata merupakan prototipe umat yang memiliki dan memegang teguh prinsip. Ya, apa itu prinsipnya? Pertama, prinsip tidak melampaui batas. Tadi seperti yang disampaikan, yaitu ghulu, berlebihan dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, termasuk ya dalam beribadah. Tidak boleh berlebihan. Ada sahabat yang berkata kepada Nabi,
Aku mampu untuk melakukan puasa setiap hari. Aku mampu untuk sholat malam, tidak tidur. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Tapi aku sholat malam, aku juga berhubungan dengan istriku. Ini membuktikan bahwa Nabi sendiri yang Habibullah, kekasih Allah, Nabiullah, nabinya Allah, Al-Maksum, dijamin masuk surga, masih memperhatikan bagaimana mengatur waktu, memberikan keseimbangan antara ibadah dengan kehidupan-kehidupan di dalam keseharian di dunia ini. Prinsip kedua adalah prinsip tidak melakukan hal-hal yang sia-sia belaka, baik perkataan maupun perbuatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Orang beriman itu menghindarkan perbuatan atau perkataan yang sia-sia, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, perkataan yang sia-sia, maka Allah tidak perlu dengan dia berpuasa dengan menahan lapar dan hausnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, orang beriman yang sempurna, kata Nabi, dari sesempurna-sempurna iman seseorang, kata Nabi, adalah mereka-mereka yang bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, apa-apa yang sia-sia. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, mari kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Bahkan ketika menjelang berbuka puasa, itu seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mendengarkan ceramah maupun hal-hal yang baik, zikir, doa, bahkan mungkin kita sambil berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat berharga. Jangan pernah kita sia-siakan waktu seperti itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, prinsip ketiga itu prinsip selalu berada di dalam as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus dan benar. Artinya, ummatan wasatan itu dituntut untuk selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah jalan tengah, umat terbaik, berada di antara Yahudi dan Nasrani yang berada di sebelah utara Mekah. Tidak juga sekuler dan liberal barat, dan tidak seperti Hindu dan Buddha, yaitu berada di selatan India, dan tidak pula seperti Konghucu dan Sinta di belahan timur. Jadi ummatan wasata adalah umat yang terbaik yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran dan menjadikan hidupnya penuh keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita semua termasuk umat wasata, umat yang terbaik, umat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.